Seberapa sering kamu merasa kesepian? Meskipun umum bagi kita semua untuk mengalami kesepian sesekali, namun apa yang kita lakukan jika perasaan itu bertahan lebih dari biasanya? Jika tidak ditangani dengan baik, kesepian bisa berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan mental kita. Kesepian. Kesepian tidak bergantung pada kesendirian. Seperti semua emosi kita, kesepian adalah keadaan pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian tidak mencerminkan berapa banyak teman atau anggota keluarga yang kamu miliki di sisimu. Sebaliknya, kesepian adalah tentang seberapa terhubungnya perasaanmu secara internal. Kamu dapat dikelilingi oleh keluarga atau teman-temanmu, namun perasaan kesepianmu masih tetap bertahan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berikut adalah daftar 4 tips untuk membantumu mengatasi kesepian. 1. Bertemanlah dengan dirimu sendiri terlebih dahulu. Perawatan diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan mental kita. Sebenarnya, kita mungkin merasa kesepian, karena jauh di lubuk hati, kita merindukan persahabatan antara kita dan diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kamu baik pada dirimu sendiri? Luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan bersantai, hanya untuk dirimu sendiri. Dedikasikan semua waktu berhargamu untuk dirimu sendiri dan pikiranmu. Semua pikiran tentangmu, dan bukan pekerjaan, bukan drama, dan lain sebagainya. Tetapi sebuah relaksasi. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas atau hobi yang kamu sukai, atau mungkin duduk dan membaca buku favoritmu. Saat kesepian datang mengetuk pintu, ada baiknya kita mencari ke dalam diri kita sendiri, dan meluangkan waktu untuk bersama teman yang ada di dalam diri kita. Mereka mungkin adalah orang yang dapat membantu kita menenangkan diri dan menghilangkan stres. Itu jika kita menghabiskan waktu bersama mereka. Setelah kita berteman dengan diri kita sendiri, kita mungkin tidak merasa kesepian di sekitar orang lain, atau saat sendirian. Karena kamu akan selalu tahu bahwa kamulah yang mendukung dirimu sendiri. 2. Tunjukkan belas kasih. Seringkali, ketika kita kesepian, kita mungkin berharap ada seseorang yang ada untuk kita. Seseorang yang memahami kita, dan menunjukkan belas kasih kepada kita. Nah, sedikit kasih sayang bisa sangat bermanfaat. Tidakkah kamu merasa sedikit lebih ceria, ketika seseorang memberikanmu pujian? Ketika seseorang melakukan kebaikan untukmu, tidakkah kamu merasa sedikit lebih dihargai dan tidak sendirian? Tidakkah kamu ingin membawa belas kasih itu kepada orang lain juga dan menyebarkan cinta? Karena melakukan tindakan baik untuk orang lain, tidak hanya membantu mereka merasa ceria, tetapi juga dapat membuat kita merasa ceria dan tidak terlalu kesepian dalam prosesnya. Bagaimanapun, kita terlibat dalam suatu bentuk interaksi sosial. Ulas asih bisa menjadi langkah untuk mendapatkan teman baru, atau sekedar merasa tidak terlalu kesepian, karena mengetahui bahwa kamu mungkin telah membuat hari seseorang menyenangkan. Menurut penelitian dari psikolog Ed Diener dan Martin Seligman, altruisme dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mempercepat pemulihan dari penyakit. Penelitian pencitraan otak dari Naomi Eisenberger di University of California, Los Angeles, telah menemukan bahwa memberikan dukungan untuk orang lain mungkin memiliki efek positif yang unik pada area otak utama yang terlibat dalam respons stres dan penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa sedikit kasih sayang dan dukungan dapat memprediksi penurunan respons stres di otak. 3. Temukan sukumu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kamu tidak perlu sendirian secara fisik untuk merasa kesepian. Kamu bisa berada di pesta yang ramai dan tampaknya menyenangkan bersama orang lain. Dan tetap saja, kamu tidak bisa menahan perasaan itu. Mungkin kamu memiliki sahabat atau teman sekelas yang biasa kamu ajak bicara dan atau bergaul dengan mereka. Tetapi, kamu belum tentu memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Kamu bahkan mungkin tidak tertarik dengan topik yang mereka diskusikan.
tetapi cobalah untuk tetap sopan dan jangan sendirian. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah temanmu, dan kamu pasti peduli pada mereka. Namun, terkadang kamu merasa seperti orang aneh. Ini mungkin karena gagasan bahwa kamu belum menemukan sukumu. Mencari sukumu, berarti kamu mencari orang-orang yang memiliki minat dan ide yang sama denganmu, atau memiliki sifat yang ingin kamu sesuaikan. Kita semua harus mengelilingi diri kita dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, sehingga kita tidak hanya dapat mendiskusikan apa yang kita hargai, tetapi juga mendapatkan teman dalam melakukannya. Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan suku mereka, karena suku tidak muncul begitu saja. Itu sebabnya, bergabung dengan komunitas online yang memiliki minat yang sama denganmu adalah tempat yang mudah untuk memulai. Jika kamu menyukai jenis game tertentu, hubungilah online player dan cari teman baru. Atau mungkin kamu seorang pecinta buku. Bergabunglah dengan klub buku online atau secara langsung. Dengan begitu, kamu mungkin akan menemukan sukumu sendiri dalam waktu singkat. 4. Tidak ada teman yang sempurna. Jika kamu kesepian, kamu mungkin pernah melamun tentang bagaimana rasanya bersosialisasi dengan sempurna. Membayangkan dirimu dengan sekelompok teman yang ideal, dan sahabat yang sempurna. Maaf, tetapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Artinya, teman khayalanmu itu tidak seperti yang kamu harapkan. Teori dan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat perfeksionisme tinggi lebih berisiko mengalami gejala depresi dan keinginan bunuh diri karena perasaan keterasingan, isolasi, dan kesepian mereka yang semakin kuat. Masalahnya, perfeksionisme dan sosialisasi bahkan dapat mencegah mereka bersosialisasi. Karena ketika mereka mencari teman yang sempurna, mereka sepertinya tidak dapat menemukannya dimanapun. Filsuf dan penulis buku A Philosophy of Loneliness, Lars Svensson, berpendapat bahwa orang dengan kesepian kronis kemungkinan besar adalah perfeksionis sosial. Svensson menjelaskan bahwa perfeksionisme sosial lebih umum terjadi di antara individu yang kesepian daripada yang tidak kesepian. Orang yang kesepian berpikir bahwa mereka tidak dicintai dan tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Tetapi, mungkin masalahnya adalah karena mereka menempatkan tuntutan yang mustahil pada hubungan persahabatan dan percintaan mereka. Yang artinya, mereka tidak mampu mencintai atau berteman dengan seseorang. Sekarang, apakah kamu mampu berteman dengan seseorang? Ya, kamu sangat mampu. Jangan biarkan sedikit perfeksionisme menghalangi teman baru. Semua orang memiliki kekurangan, dan tidak setiap interaksi sosial dimaksudkan untuk menjadi luar biasa. Kadang-kadang itu bisa canggung, atau bahkan mungkin konyol. Begitu kita puas dengan mengetahui bahwa persahabatan kadang-kadang bisa berantakan, canggung, dan konyol, kita akan bisa merasa sedikit lebih santai saat menjalin pertemanan baru. Jika menurutmu perfeksionisme menghalangimu untuk menemukan teman, ketahuilah bahwa ada seseorang di luar sana untukmu. Namun mereka tidak sesempurna yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu terus mencari. Jika menurutmu video ini dapat membantu, tolong bagikan kepada seseorang yang mungkin merasa kesepian. Lagi pula, video ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menjangkau dan mendukung seseorang yang menderita kesepian. Dan dalam prosesnya, kamu tidak pernah tahu, kamu mungkin saja mendapat teman baru.